Jadi teman-teman untuk tetap menjaga adab ya, baik bicara, belajar maupun yang lainnya ya. Pokoknya adab ketika Zoom tetap harus dijaga karena ini sekarang kita sudah di-record. Jadi teman-teman untuk misalnya nanti teman-teman di rumah ada yang lewat, yang misalnya ibu-ibu tidak pakai jilbab atau apa, teman-teman harus bisa menyampaikan sekarang lagi di-record. Jadi untuk tidak kegiatan belajar ini tidak terganggu oleh gambar-gambar atau tampilan-tampilan yang tidak baik ya, yang auratnya mungkin terbuka, itu harus dijaga. Jadi teman-teman untuk tetap waspada ya, untuk selalu mengingatkan supaya nanti yang terrecord di sini ini ya adalah sesuatu semuanya yang baik ya. Jadi teman-teman untuk menjaga adab, untuk tidak teriak-teriak, untuk tidak, pokoknya sopan lah yang baik. Pokoknya perkataannya baik ya, tidak berteriak-teriak dan seterusnya ya. Supaya apa? Nanti yang terekam dalam kamera itu adalah terekam dalam Zoom ini adalah sesuatu yang baik, supaya nanti ketika Bu Guru upload di YouTube ini tidak membahayakan ya, tidak membahayakan, tidak menyakiti dan seterusnya ya, karena nanti Bu Guru takutnya Bu Guru ada kesalahan ketika Zoom dan lain-lain ya, karena menampilkan sesuatu yang kurang baik ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman untuk hari ini. Insya Allah hari ini kita akan nge-Zoom 2 kali ya. Hari ini jam pertama dan nanti jam ketiga atau dimulai jam 10 bersama Bu Guru lagi ya. Jadi kita Zoom 2 kali hari ini. Insya Allah teman-teman untuk tetap menjaga kesehatan ya, meskipun di rumah aja teman-teman ya, asupan makanan ya, terutama buah-buahan dan sayur-sayuran ya, diperbanyak pokoknya buah-buahan, sayur-sayuran ya. Buah pisang itu buah paling utama, itu buah nanti ada di surga. Penduduk surga semuanya makan buah pisang ya. Tuh. Insya Allah nutrisinya sangat tinggi. Jadi buah pisang. Nah, ya kan? Banana. Iyalah kira-kira begitu, Bu Guru nggak bisa nyanyi. Tapi kalau nyanyi suaranya bagus. Nanti kalau suaranya nanti bagus, Bu Guru suruh rekaman lagi ya. Jadi Bu Guru pura-pura nggak bisa nyanyi aja, biar nggak suruh rekaman. Nanti kalau disuruh rekaman, Bu Guru masuk TV, TV-nya rusak nanti. Ya kan? Kalau Bu Guru suaranya bagus, nanti Bu Guru suaranya direkam. Terus Bu Guru jadi terkenal, nanti TV-nya pada rusak deh kalau Bu Guru terkenal ya. Oke teman-teman, kita akan memulai hari ini. Insya Allah jam pertama kita matematika, nanti jam terakhir bahasa Indonesia. Jadi mohon teman-teman untuk mempersiapkan diri. Tentu teman-teman sudah mempunyai spot atau tempat terbaik di rumahnya untuk bisa belajar bersama Bu Guru. Ya, menyiapkan tempat terbaik. Seperti Bu Guru hari ini di pojokan. Bu Ani di pojokan sana, Bu Guru di pojokan sini. Nah, sekarang Bu Guru berhadapan-hadapan, tapi hari ini Bu Ani ada di rumah ya. Jadi ketemunya di pojokan rumahnya Bu Ani. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bu Guru akan nyalakan suaranya teman-teman untuk mempergunakan sebagaimana mestinya ya. Ketika salam berarti menjawab, berdoa berarti berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung ketawa. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, menjadikan hati kita ini hati-hati yang lembut yang Allah tunjuki kebaikan. Ya. Nah, ini teman-teman tentu sudah tahu di sini ada aturan Zoom, teman-teman sudah mandi, berseragam rapi, sarapan dan duha. Kemudian menyiapkan buku tematik 1S, alat tulis dan air minum, duduk dan fokus, berdoa, menyalakan kamera sampai Zoom selesai dan izin ke toilet sebelum kegiatan Zoom dimulai, bertanya atau menjawab pertanyaan saat diberikan kesempatan. Karena teman-teman di rumah, jadi teman-teman kalau mau ke toilet segera ke toilet aja ya. Jadi sebetulnya nggak nanti teman-teman tahulah dengan sendirinya kapan teman-teman perlu ke toilet, silakan teman-teman ke toilet ya. Sebaiknya ketika sedang belajar teman-teman fokus, jadi sudah menyiapkan semuanya. Oke, Ibu Guru lanjutkan. Kita akan berdoa dulu supaya Allah memberkahi kita ya. Oke, silakan. Nah, oke, kita akan berdoa. Guru akan nyalakan ini dulu. Kita akan berdoa bersama, berdoa dengan khusyuk, mengangkat tangannya ya dan menundukkan kepalanya. Oke, one. Apakah suaranya sudah ada? One. Ready. Oh ya. Mana sampah tuh yang Rasulullah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi shrah sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yang nyorek yang ibaknya bal alami Oke. Jadi di sini teman-teman, Ibu Guru akan bacakan ayat hari ini ya. Ayat hari ini surat Al-Maidah ayat 105. Tapi sebelum ke Al-Maidah, Bu Guru salam dulu ya. Bu Guru belum mengucapkan salam, tadi lupa. Insya Allah. 3, 2, 1. Kri. Mana nih suaranya? Belum ya? Greeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya sudah aktif ya. Guru matikan kembali ya karena kami mulai belajar. Guru akan bacakan ayat hari ini. Nah, ayatnya tentang apa nih? Ini adalah ayat tutupan. Surat Al-Maidah ayat 105. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah memanggil orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Betapa luar biasanya Allah yang memanggil orang-orang yang beriman. Jagalah dirimu. Tuh, hanya orang-orang yang terpanggil aja. Jaga dirimu. Karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu
dikerjakan. Jadi Allah itu hanya memanggil orang-orang yang beriman aja. Supaya apa? Supaya menjaga diri. Ya, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakan. Jadi orang-orang yang zalim, yang sesat itu orang yang tidak berada pada jalan yang lurus, jalannya Allah, yaitu jalan kebenaran. Itu adalah orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat itu tidak akan mampu membahayakan, ya, apabila kita sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Maka hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Kemudian Dia menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi diterangkan apa yang akan orang-orang beriman itu kerjakan. Oke, mohon maaf ini siapa yang coret-coret ya? Untuk tidak coret-coret ya teman-teman, mohon maaf. Ini kalau masih coret-coret nanti bu gurunya kesulitan ini. Nah, teman-teman, fokus ke sini ya. Tepuk bangun datar nih. Ada tepuk bangun datar. Ini guru belum belajar nih. Tepuk segitiga, siku, prok, sama sisi, prok, sama kaki, prok. Yes, gitu. Jadi segitiga itu bangun datar yang bentuknya kayak kerucut gini, teman-teman. Kayak gini. Ini satu, ya, terus ini ke sini, ya, terus ke sini. Nah, jadi bangun datar segitiga itu seperti itu, teman-teman. Bentuknya seperti ini. Nih, kayak gini ya, teman-teman. Perhatikan, ini bangun datar segitiga. Coba teman-teman semuanya begini. Coba ikuti Bu Guru. Nah, ini segitiga begini. Ini ya, kayak gini nih. Kalau bangun datarnya segitiga begini nih. 1, 2, 3. Ting, tunjuk begini. Nah, sisinya ada 3 nih. Sisi pertama ke sini, kedua yang ke sini, ini yang jempol, yang keempat itu yang ini. Yang ketiga yang ini ya. Jadi inilah segitiga. Jadi ada tepuk segitiga tuh. Kita disuruh tepuk segitiga di sini, teman-teman. Nih, Bu Guru bukan ahli tepuk-tepukan ya. Jadi tepuk segitiga. Siku sama sisi sama kaki. Yes, jadi segitiga itu ada 3, teman-teman. Ada segitiga siku, ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki, dan ada segitiga sama siku sama sisi dan sama kaki. Siku itu yang kayak gini, teman-teman, yang L. Ting, kayak gini. Ininya ke sini, set. Gitu. Itu namanya segitiga. Nih segitiga siku itu begini nih, teman-teman. Ini lurus L, set. Ini garis ke sini, set. Nah, itu namanya segitiga siku. Ya, ininya membentuk siku. Nah, atau begini nih, teman-teman. Ini siku lurus, ini kan. Ini ke sini lurus, terus ke sini. Miring, ya. Segitiga siku. Kalau segitiga sama sisi, berarti sini sama, ini ke sini sama, ke sini sama, ke sini sama, ini namanya sama sisi itu. Ya, kalau sama kaki bagaimana? Kakinya sama begini nih. Ini kaki, tapi ini ke sini lebih kecil atau lebih lebar begini. Pokoknya kakinya yang 2 itu sama. Kakinya itu sama, ini panjangnya sama, ke sini sama. Ya, ke sininya yang berbeda. Kalau sama sisi tadi sama semua gitu, ya. Yang berikutnya nih kayaknya Bu Guru tepuk persegi. Nah, persegi itu persegi panjang trapesium. Padahal persegi itu ya persegi dan persegi panjang ada 2. Trapesium bisa juga sih. Trapesium itu macam-macam. Kalau berbicara masalah segi 4 ya, itu banyak banget bentuknya ya. Ada jajar genjang, ada trapesium aja bermacam-macam, ada layang-layang dan seterusnya ya. Kemudian ada tepuk lingkaran, melingkar prok.
lingkaran. Yes, yes, gitu. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman. Ini siapa yang nulis? Oke. Nanti kalau masalah tepuk-tepuk sama Bu Ani ahlinya ya. Jadi teman-teman nanti kalau Bu Guru bukan ahlinya tepuk tangan. Bu Guru ahlinya nyanyi aja. Kasih balon sih tapi ya. Oke teman-teman, are you ready? Ya, pasti teman-teman sudah ready ya. Bu Guru pengen lihat, pengen cek nih suara teman-teman. Are you ready? Oh, mana suaranya? Apa suara? Oh, mungkin masih ke ini. Bu Guru belum nyalain. Oke, Bu Guru mau cek suaranya teman-teman. Are you ready? Ready. 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 Kalau are you ready? Guru bilang are you ready? Jawabannya yes, I am ready. Ya, yes, I am ready. Gitu ya. Coba Bu Guru cek lagi. Are you ready? Yes, I'm ready. Mana ya? Yes, I'm ready. Oke, terima kasih. Ya, oke, alhamdulillah. Ternyata teman-teman ini hebat semua. Ya, kita akan mulai belajar. Oke, kita akan belajar tentang lingkungan sekitar rumahku, tentang bangun datar. Nah, apa aja sih tujuan belajarnya? Yang pertama, tujuan belajar. Jadi kalau tujuannya ini tercapai, berarti teman-teman sudah ngerti belajar hari ini. Yang pertama, memahami bentuk bangun datar. Bangun datar, pokoknya bangun datar itu, dia itu bentuknya datar aja gitu. Nggak ada bentuk, oh, sini, pokoknya datar aja. Kayak kertas, ya. Kayak lantai, gitu. Itu bangun datar namanya ya. Nggak bisa diisi. Membedakan bentuk bangun datar dan menyusun bangun datar. Jadi kita akan belajar ini nih, memahami bentuk bangun datar. Jadi memahami bentuk bangun datar itu kayak inian meja ya, papannya meja, papan tulis, tembok itu bangun datar, ya kan? Kemudian pintu itu bangun datar, ya sisinya aja tuh bangun datar, lantai, gitu. Kaca, cermin itu adalah bangun datar. Oke, membedakan bentuk bangun datar. Jadi bangun datar itu ada bermacam-macam bentuknya. Tadi ada segitiga, ada lingkaran, ada persegi, ya, ada segi empat, ada segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, ya, dan seterusnya. Itu bangun datar. Ada lingkaran dan lain-lain. Oke? Ini apa ini tulisannya? Oh. Oke, kita lanjut. Ini apa nih? Ada videonya nggak ini? Oh, ini video nih teman-teman. Yuk kita lihat videonya. Terlihat ya teman-teman videonya? Kali ini kita akan menyanyi lagu Bangun Datar. Ya, teman-teman menyimak ya lagu berikut. Khususnya Bangun Datar. Ada banyak macamnya. Bangun itu dua dimensi, ada banyak bentuknya. Ini persegi, yang ini segi panjang, ini jajar genjang. Ini segitiga, yang ini layang-layang, ini belah ketupat. Ini elips, yang ini lingkaran, semua bangun datar. Aku punya bangun datar, ada banyak macamnya.
ini persegi panjang, yang ini jada genjang. Ini segitiga, yang ini layang-layang, ini belah ketupat. Ini elips, yang ini lingkaran, semua bangun datar. Alhamdulillah. Nah, tadi teman-teman adalah lagu tentang bangun datar. Ternyata bangun datar itu bermacam-macam teman-teman ya. Tadi sudah ada di lagunya. Nanti teman-teman bisa menghafalkan ya. Nanti insya Allah Bu Guru kirimkan video tentang bangun datar ini ya. Supaya nanti teman-teman tahu. Oh, meja itu bagian papan atasnya itu berbentuk persegi panjang. Oh, meja di aku persegi di rumah aku. Oh, meja di rumah aku ada yang lingkaran loh. Oh, meja di rumah aku ada yang segitiga loh. Tapi aku punya meja di tempat aku, mejanya siku-siku teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa menyebutkan benda-benda di rumah ya yang bangun datar itu termasuk bangun datar apa, atau aku punya layang-layang loh, aku punya jajar genjang, aku punya ini apa namanya kue tapi bentuknya kok jajar genjang. Dan seterusnya nanti teman-teman bisa membuat atau teman-teman bisa mengidentifikasi benda-benda yang ada di rumah itu bangun datar apa aja gitu ya. Atau teman-teman punya kertas origami, nanti teman-teman bisa bentuk. Bu Guru, aku pengen bikin ini persegi, aku pengen bikin lingkaran dari kertas origami atau kertas berwarna atau kertas-kertas yang ada di rumah. Nanti teman-teman bisa berkreasi banyak ya dengan mengetahui nama-nama bangun datar. Oke, kita lanjutkan. Sebutkan benda-benda yang berbentuk bangun datar di rumah. Oke, Bu Guru mau tunjuk nih siapa aja nih bangun datar yang ada di rumahnya. Oke, Bu Guru mau cek yang yang Bu Guru tunjuk ya. Oke, dari yang pertama adalah Raska. Bangun datarnya apa yang ada di rumah? Oke, silakan dinyalakan. Apa tuh, Bu? Bantal, tembok. Bentuknya namanya bukan bantal temboknya, tapi bentuknya tadi yang Mas Raska tahu. Persegi, segitiga, apa persegi panjang. Bentuknya apa? Namanya bantal misalnya. Namanya karpet, bentuknya persegi panjang gitu. Coba. Karpet, Bu, persegi panjang. Oke, sekarang Kakak Sabita, apa? Nama bendanya sama bentuknya. Kursi panjang. Oh, kursi persegi panjang. Oke, yang berikutnya Mas Rafa. Mas Rafa, apa? Nyalakan, Mas. Apa? Belum. Suaranya belum ada, Mas Rafa. Belum. Mas Rafa belum ini. Coba. Keramik. Oke, keramik bentuknya apa? Kotak. Oh, persegi namanya ya, bukan kotak tapi persegi. Oke, berikutnya Mas Tio. Setelah Mas Tio Kakak Naya, siap-siap. Setelah Kakak Naya Kipas angin. Oh, kipas angin bentuknya Lingkaran. Oke, lingkaran. Sekarang Kakak Naya. Terus Mas Kenzi ya setelah ini ya. Nyalain Kak. Kakak Naya. Jam. Bentuknya lingkaran. Oke, pinter. Oke, sekarang Mas Kenzi. Mas Kenzi. Jam. Lingkaran. Oke, pinter. Yang berikutnya. TV, Bu.
Kakak Persegi Nisa. panjang. Ya, oke. Terima kasih. Kakak Nisa. Itu Heeh. persegi panjang. Oke, Mas Ciko siap-siap. Yuk, Mas Ciko, Kakak Zafira siap ya. Kakak Zafira siap. Kakak Gazia, Fakih, Kiara, Adit, Mas Adit, Kakak Aisyah, Mas Rasya, kemudian Mas Dika, Mas Fatir, Kakak Kea, dan Kakak Ken. Mas Ken. Nah, sekarang Mas Ciko apa Mas? Bentuknya sama bendanya sama bentuknya. Styrofoam. Bentuknya Untuk bulat. oke bulat. Oke, sekarang Kakak Zafira. Benda yang ada di rumah sama bentuknya apa Kakak Zafira? Ada papan tulis di rumah? Kakak Zafira? Oke, dinyalakan Kak. Oke, sekarang ganti Kakak Gazia. Kakak Gazia, apa yo? Benda yang di rumah dinyalakan dulu Kak. Siap-siap. TV. Bentuknya? Persegi panjang. Pinter, iya. Coba Mas Fakih sekarang. Terus setelah Mas Fakih Kakak Tiara ya. Setelah Kakak kipas. Bentuknya? Bulat. Oke, pinter. Sekarang Kakak Tiara. Apa benda yang di rumah sama bentuknya? Bangun apa? Kakak Tiara cantik, pakai kacamata. Rumah gentengnya segitiga. Wah, pinter, hebat. Ini baru lagi. Sekarang Mas Adit. Ya, Mas Adit apa? Aku ini segi panjang. Pinter, keren. Sama meja itu makan bulat. Oh, hebat. Ih, banyak ya. Nanti Mas Adit bisa tulis Sama buku AA. yang di rumah. Oke, sekarang Itu seginiin kayak segi panjang. oke, pinter. Sekarang Kakak Aisyah. Setelah Kakak Aisyah Mas Rasya ya. Terus Mas Dika, Jadinya Mas segi Fatir, Kakak Tea, dan atas. terakhir Mas Ben. Sekarang Oke. Kakak Aisyah, silakan dinyalakan. AC, Bu. AC, bentuknya? Persegi panjang. Hebat, iya nih ada lagi. Sekarang Mas Rasya, apa coba? TV, bentuknya persegi panjang. Iya TV, ada lagi. Berikutnya Mas Dika, benda apa? Yang di rumah, nyalakan. Toples, Bu, bentuknya lingkaran. Oke, pinter. Berikutnya Mas Fatir. Setelah Mas Fatir Kakak Kea dan terakhir Mas Ken. Ya, Mas Fatir, ya. Toran, bentuknya tabung. Oke, apa? Toran, bentuknya tabung. Bukan bangun datar, Mas. Tutup toren. Ayo, tutup toren. Bentuknya apa? Lingkaran. Iya, pinter. Kalau tabung itu bangun ruang, ya. Bangun yang bisa diisi itu namanya bangun ruang. Sekarang Kakak Kea, pinter. Lanjut, terima kasih Mas Fatir. Sekarang Kakak Kea, nyalakan. TV, Bu. Bentuknya. Kotak. Oke, pinter. Selanjutnya, terakhir. Ken. Benda Makasih, Bu. iya. Kulkas. Kulkas. Terus bentuknya? Juga kotak panjang. Ya, persegi panjang. Masya Allah, ternyata teman-teman Abu Bakar ini hebat semua ya. Bisa menyebutkan benda-benda di rumah
sama bentuknya. Nanti teman-teman bisa kirimkan ya 10 benda yang ada di rumah dan bentuknya bangun datar apa ya. Oke, itu tugas dari Bu Guru untuk teman-teman semuanya. Kita akan lanjutkan. Jadi tugas ini adalah teman-teman menuliskan 10 benda yang ada di rumah dan bentuknya. Boleh teman-teman nanti membuat tabel ya. Boleh dibuatkan tabel seperti ini nih teman-teman. Nih, misalnya ini dibikin kotak begini, nanti dikasih nomor. Ini Bu Guru asal-asalan ya. Nanti ini contoh aja. Nanti teman-teman membuatnya seperti ini. Ini nomor, nanti mengikuti yang ada di buku. Nah, ini tulisan nomor NO. NO itu disingkat ya jadi nomor. Ini nama benda. Ini bendanya apa? Benda. Nah, ini bendanya apa? Nanti dikasih garis lagi. Ini bangun datarnya. Nama bangun datarnya. Nama bangun nanti ditulis nama bangun datar atau bangun datar aja nggak apa-apa. Bangun datar. Nah, karena ini Bu Guru kesulitan menulis pakai mouse. Nah, kira-kira begini nih teman-teman. Nah, ini tulisannya bagus banget ya Bu Guru ya. Oke, nanti teman-teman harus lebih bagus nih karena Bu Guru pakai mouse. Kalau Bu Guru bisa pakai pensil atau pakai pulpen, keren banget Bu Guru pakai penggaris ya. Kira-kira seperti ini teman-teman nanti ya membuatnya ya. Oke, ini Bu Guru bisa menyebutkan 10 sebanyak 10. Nah, 10 benda yang ada di rumah ya. Oke, ini Bu Guru clear karena sudah. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Halaman 61 teman-teman silahkan dibuka ya. Bukunya halaman 61. 51. Ya Allah, Bu Guru ini gimana ya? Penglihatannya sudah mulai menurun. Sudah mulai halamannya halaman 51 Nak. 51 teman-teman yang belum ada halaman udah hanya dipojokkan ya di bawah. masih ada di tempat aku ya, orang belum ada. Aku udah nawarin aja dulu ya, soalnya juga nggak ketemu. Nah, oke teman-teman sudah. Insya Allah sudah ya, nanti bisa minta dibantu ayah bundanya atau yang mendampingi belajar di rumah. Oke, terima kasih teman-teman. Bu Guru lanjutkan ya. Ayo menalar. Lala, Nina, dan Santi bermain bersama. Lala mengajak Nina dan Santi bermain menyusun rumah-rumahan. Santi melihat banyak bagian rumah yang berbeda bentuk. Santi bertanya pada Lala dan Nina, apa bentuk atap rumah? Nah, atap rumah biasanya berbeda-beda nih masing rumah. Satu rumah bisa memiliki bentuk atap bisa 4 atau 5 bentuk ya. Ada yang segitiga, ada yang jajar genjang, ada yang segi 4 aja atau persegi panjang dan lain-lain ya. Ada yang namanya trapesium, ada trapesium siku-siku, trapesium sama kaki, ada yang layang-layang mungkin ya. Nanti teman-teman bisa melihat, mengamati kira-kira rumah aku bentuknya seperti apa ya atapnya kalau bentuknya rumah seperti ini, karena teman-teman kan nggak bisa langsung naik ke atap ya kan. Jadi teman-teman bisa berimajinasi melihat misalnya, oh iya, rumah aku kira-kira atapnya seperti ini nih, bagian teras atapnya ini, bagian dapur atapnya seperti ini, ruang tamu atapnya ada yang ini, ada yang ini nih, gitu. Nanti teman-teman bisa berimajinasi dengan melihat atau mengamati sepintas ya, karena kan teman-teman tidak mungkin naik ke atap. Ya.
Santi melihat banyak bagian rumah yang berbeda bentuk. Santi bertanya pada Lala dan Nina, apa bentuk atap rumahmu? Apa bentuk atap rumah? Apa bentuk pintu rumah? Apa bentuk jendela rumah? Ayo bantu Lala dan Nina menjawab pertanyaan Santi. Nama-nama bentuk bangun datar. Jadi mereka sedang belajar nih teman-teman. Nih di sini banyak sekali benda-benda yang bentuknya bangun datar. Nah, perhatikan. Oke, buka halaman 52 teman-teman. Ya, halaman selanjutnya. Perhatikan bentuk bagian rumah dan bentuk bangun datar berikut. Nah, jadi ini ada rumah nih teman-teman. Rumah ini ada segitiganya. Waduh, ini atapnya bentuknya segitiga nih teman-teman. Karena tergambarnya segini aja. Ya, jadi ini adalah segitiga. Dan ini kalau dilihat kita sepintas segitiga ya. Ini sepintas segitiga. Nih, ya kan? Ini bentuknya segitiga. Segitiga. Karena apa? Sisinya ada 3 nih teman-teman. Disebut segitiga karena sisinya ada 3. Sisi pertama yang ini nih. Ini namanya sisi pertama. Sisi pertama. Ini sisi kedua dan ini sisi ketiga. Maka disebut sebagai segitiga karena memiliki sisi 3. Yang berikutnya ini adalah segi 4 ya. Segi 4 ini banyak sekali macamnya teman-teman. Pintu rumah ini bentuknya segi 4. Ini segi 4 namanya persegi panjang. Kenapa? Karena ini panjang ini sama ini lebih panjang daripada yang ini. Ya, ini sama ini sama. Nah, yang berhadapan, dua sisi yang berhadapan sama panjang. Jadi ini sisi ini dengan sisi ini yang berhadapan sama panjang, ini dengan ini sama panjang. Makanya disebut persegi panjang atau dua sisi yang berhadapan sama panjang. Dua sisi yang berhadapan, ini dengan ini dengan ini, kan ada 2. Ya. Kemudian ini juga ada nih teman-teman. Kalau boleh dibilang ini adalah persegi teman-teman. Kenapa persegi? Karena bentuknya ini ke sini sama panjangnya, ini ke sini sama panjangnya, ini ke sini sama panjangnya, ini ke sini sama panjangnya. Maka disebut segi 4 persegi. Segi 4 sisinya ada 4, tapi karena sisinya sama panjang maka disebut persegi. Contohnya apa? Banyak sekali teman-teman di rumah. Pasti teman-teman ubinnya di rumah banyak yang persegi. Nanti teman-teman lihat ya di rumah ya, persegi bentuk ubinnya. Tapi ada juga sih ubin yang persegi panjang, ada yang di motif-motif ya, tapi kebanyakan ubin itu bentuknya adalah persegi. Meskipun kadang-kadang perseginya dipotong, ada yang jadi persegi panjang, ada yang dan seterusnya ya. Oke teman-teman, Bu Guru akan lanjutkan. Jadi ini adalah bangun datar yang ada di rumah. Santi, Ibu Guru bacakan, Santi juga memperhatikan lantai rumah Lala. Lantai rumah Lala rapi, banyak bentuk, bangun datar persegi, disusun rapi membentuk pola pengubinan. Jadi lantai rumah yang disusun rapi ya, ubinnya disebut pengubinan. Pengubinan adalah menyusun suatu bangun datar pada suatu permukaan sehingga sisinya berhimpit atau saling menyatu berdekatan ya, rapat dan tidak mempunyai bagian yang kosong. Itu namanya pengubinan teman-teman, disusunnya rapi ya. Oke, Bu Guru lanjutkan. Di sini ada halaman 53. Perhatikan lantai rumah Lala yang bersih. Lantai rumah Lala tersusun dari bangun datar yang disusun berhimpit. Jadi ini lantai rumahnya nih, ya, disusun berhimpit, jadi rapi tuh, ya kan? Ini terhalang tembok. Temboknya di sini ada pengubinannya, tapi kecil dipotong nih, ubinnya dipotong di sini, nih ya. Jadi ini desain interiornya keren nih. Orang yang bikin rumah ini keren ya, bisa motong-motong begini. Padahal
apa? Dia terbuatnya dari semen ya, semen yang padat yang seperti batu, semen yang dipadatkan itu ya seperti batu ya. Seperti ini teman-teman. Nih rapi pengubilannya ya. Nah, bangun datar disusun sehingga sisinya saling berhimpit menyerupai ubin. Jadi ini disusun berhimpit. Jadi ini pun ini dengan ini jadi ubin deh. Karena bentuknya persegi juga 1, 2, 3, 4 jadi ubin 1. Tapi bentuknya lebar. Oke, bagian bawahnya ayo berlatih. Ayo warnai bentuk bangun datar berikut ini sehingga berbentuk pola pengubinan. Silahkan teman-teman nanti kalau yang sudah ada krayon diwarnai ya. Bentuk pengubinannya ikuti warnanya seperti ini. Jadi kalau yang seperti ini warnanya ini, yang ini warnanya ini, yang ini warnanya seperti ini. Nanti biar polanya rapi ya. Jangan warnanya di sini hijau, kuning, merah, biru, oranye, di sini hitam, nanti malah warnanya jadi jelek. Jadi bentuk pola pengubinannya yang rapi ya teman-teman. Nanti disesuaikan warnanya. Kalau yang segitiga menghadapnya ke sana nih ke atas, lancipnya ke atas, warnanya ini nih. Ya, warnanya sedikit oranye. Ya. Kemudian kalau yang ini warnanya hijau. Ya, hijau. Kemudian yang ini adalah ungu. Nanti teman-teman ikuti semua yang segitiga yang ke bawah, lancipnya ke bawah, ini ungu, 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 ungu. Ini hijau, 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 hijau. Ini oranye, 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 oranye. Nah, nomor 2 pun sama ya teman-teman. Persegi panjang yang ke atas ya, yang kecil ini warnanya adalah oranye. Kemudian yang ini adalah warnanya biru. Ya, biru ya namanya ya teman-teman ya. Nah, nanti ini oranye, 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 baru biru, 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 biru. Kemudian yang nomor 3 pun sama. Ya, ini warnanya coklat ya. Coklat apa ini warnanya? Sama ini ungu. Kalau coklat, 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 ini ungu, 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 ungu gitu ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan ini hampir iya merah coklat apa merah nih? Merah bata ya. Oke. Ini nanti teman-teman bisa kerjakan ini ya. Yang berikutnya, kita buka halaman 63 teman-teman, kita lompat 10. Ayo, kita hitung 10. 1. Oh, ini ada nih, halaman 54 ada ternyata teman-teman. Yang halaman 54 pun sama ya teman-teman. Ini sebelum ke 63, 54 dulu, lanjutkan pengubinan di bawah ini. Gunakan krayon untuk mewarnai ya. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan krayon untuk mewarnai nomor 54. Kenapa harus diwarnai? Supaya nanti teman-teman motoriknya ini, motorik halusnya itu terbiasa untuk mewarnai ya. Jadi nanti bagus. Mewarnai itu jangan belang-belang, jangan sampai ada putih-putihnya ya di gradasi boleh kalau teman-teman mau gradasi ya. Kemarin sudah Bu Guru ajarin bagaimana cara mewarnai gradasi, tapi nggak boleh gradakan ya. Gradasi artinya misalnya habis biru tua, biru muda, lebih muda lagi, paling muda gitu. Itu namanya gradasi ya. Arsirannya pun harus rapi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya arsirannya ke bawah ya ke bawah semua. Kalau arsirannya ke atas ya ke atas semua gitu ya teman-teman. Yang rapi. Yang berikutnya ini halaman 63. Nah, ini halaman 63. Buka dulu. Nah, nih, ini adalah pola pengubinan nih teman-teman. Bu Guru bacakan ya. Pulang dari taman, Lala berjalan di trotoar. Trotoar di jalan masuk komplek Lala sangat bersih dan rapi. Trotoar itu disusun dari bata. Bentuk bangun segitiga dan segi empat yang disusun dengan rapi sehingga berbentuk pola pengubinan.
Kemudian bagaimana bentuk pola pengubinan, bentuk segitiga dan segi empat. Ayo simak penjelasan gurumu berikut ini. Nah, ini teman-teman, ini pola pengubinan nih. Tapi ini pola pengubinan segitiga. Ini namanya segitiga sama kaki. Kenapa disebut segitiga sama kaki? Yang kecil banget nih, yang paling kiri ya teman-teman. Yang kecil paling kiri namanya sama kaki. Kenapa? Karena dua sisi yang berhadapan nih, yang sisi kanan dan kiri yang berdiri ya, itu sama. Sedangkan sisi yang paling bawah yang buat dasarnya ini lebar. Ya, itu namanya segitiga sama kaki, ya. Kemudian yang di sampingnya adalah segitiga, tapi segitiga apa Bu Guru? Ini namanya segitiga siku-siku teman-teman. Kenapa? Karena ini ada sikunya nih di sini. Ada huruf L-nya di sini. Nah, ini L. L yang di sebelah sini ya. L-nya kebalik tapi. Nah, ini ada L-nya. Ini namanya segitiga siku-siku. Kalau pokoknya segitiga yang ada L-nya itu adalah segitiga siku-siku. Ya, huruf L maksudnya, huruf L kapital ya. Kemudian yang berikutnya, pola pengubinan yang berikutnya adalah pola pengubinan berbentuk persegi. Ini namanya persegi. Kenapa? Karena empat sisinya ini sama panjang. Kemudian yang sebelahnya adalah persegi panjang. Kenapa disebut persegi panjang? Karena dua sisi yang berhadapan ini sama panjang. Itu ya teman-teman. Atau teman-teman boleh lebih singkatnya karena masih kelas 1, ini namanya segitiga. Kalau yang ini namanya segi 4 gitu ya. Nah, nih teman-teman, ini pola pengubinannya. Ini tersusun dari segitiga, ini segitiga juga. Tapi bisa bentuknya seperti ini ya teman-teman, segitiga tuh. Kalau disusun rapi jadi pengubinannya rapi. Ya, tidak belang-belang tapi rapi. Ya, belang-belangnya rapi ya, karena pengubinannya tepat ya teman-teman, warnanya tuh semuanya terasi, jadi indah. Nah, ini pola pengubinan segi 4 seperti ini. Contoh pola pengubinan segi 4 di baliknya halaman 64. Tuh, teman-teman tinggal mengamati aja. Ya, ini pengubinan persegi, ini persegi panjang. Dari pengubinan yang dilakukan di atas, bangun segitiga dan segi 4 dapat dibentuk pengubinan dan tidak ada bagian yang kosong. Jadi tidak ada sedikit pun celah kosongnya. Ya, dari bangun segitiga, pengubinan segitiga maupun pengubinan segi 4 semuanya rapi. Yang berikutnya, ayo berlatih. Nah, nih teman-teman, di halaman 64 ada latihan yang bagian bawah ya, yang atas ke tengah, yang tengah tulisannya ayo berlatih. Kamu sudah tahu bangun datar apa saja yang dapat digunakan pengubinan? Sekarang coba tentukan bangun datar dari pengubinan di bawah ini. Tentukan jumlah ubin yang diperlukan untuk menutup masing-masing bidang di bawah ini. Coba nanti teman-teman bisa menghitung ya. Oke, coba Bu Guru cek nih, siapa yang kira-kira bisa menghitung ubin di sini nih. Oke, ubin yang halaman 64 ada berapa ya? Oh, Kakak Sabita. Coba Kakak Sabita hitung ada berapa? Coba. Kalau Bu Guru hitung 1, 2, 3. Tunggu Bu, sebentar aku cari dulu halamannya. 2, 3, 4. 6 kali 4. 20. Halaman 60. 1, 2, 3, 4, 6. 6 kali 4 itu 24. 24 kali 4 berarti 80. 20. Yang mana Bu? Yang Ya? Yang kotak yang sini atau yang situ? Coba, yang ini teman-teman, ini ada berapa pengubinannya nih? Yang ini nih, sebentar. Nah, nih, yang ini nih, nomor 1, yang paling bawah, halaman 64 paling bawah, yang biru muda banget. 1, 2, 3, Ada 4, berapa? 5, 90. 94.
ya, Bu Guru kasih tahu 96 untuk yang nomor berikutnya. Yang sebelahnya teman-teman. Ayo, yang sebelahnya kita hitung yuk bersama-sama yang warna apa ini? Warna coklat muda ya? Apa sih warnanya apa namanya? Berapa, Bu? Coba ini ada berapa kita hitung dong. Bu, kelihatannya ungu. Ya, ya. Oke, coba Bu Guru cek dulu siapa yang mau membantu Bu Guru menghitung yang oke, siapa ya yang tunjuk tangan? Oke. Bu Guru cek. Oh, Mas Kenzi, coba hitung yang ini ubin yang halaman 65 paling atas berapa? Oke, dinyalakan dulu berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, Bu. Oke, silakan ditulis 18 teman-teman di sini nih. Nah, nih Bu Guru tulis 18 di sini nih. Mana nih? Nah, di sini. Ini 18 ya, ditulisnya di sini. 18. Angka 18-nya Bu Guru keren. Nggak jelas. Oke, yang ini salah nih Bu Guru nih. Aduh, jadi malu nih Bu Guru. Masa nulisnya di sini? Ternyata harusnya di atas Bu Guru. Salah nulis. Bu Guru. Nah, ini nih di sini harusnya nih 18. Oke, siapa lagi yang mau membantu Bu Guru untuk menghitung yang ini nih, yang warnanya kuning? Siapa yang mau bantu Bu Guru? Oke. Oh, ternyata Kakak Sabita. Oke, silakan Kakak Sabita. Dinyalakan. Berapa? Ini banyak ini. 3, 4, 5, 6. 6 kali 3, 18. 18 kali 2. Berapa? Ayo, Kakak Bita, berapa? Oh, nggak ada suaranya. 29, Bu. Oke, 29. Kayaknya masih belum. Nggak tahu sih. Oke, Mas Adit, ayo. Oke, Mas Adit, hitung yang bagian kedua. Oke. Berapa? Coba. Ini kayak Teliti ya menghitung. ada 36. 36 beneran. Weh, pinter. Mas Adit, terima Dan kasih. juga semua dan ini yang pink lantainya sama yang coklat lantainya itu 18 sama 18 sama mereka nomornya. Iya, 18 tambah 18. Terus yang ini nih, coba nomor 3 yang pink nih. Yang pink. 18. Berapa? 18. 18 juga. Waduh, ternyata Mas Adit udah cepet menghitungnya ya. Oke, teman-teman. Udah selesai dari tadi. Ya, ini 18 teman-teman. 18. Nah, untuk berikutnya nomor 2. Hitung ya, berapa pengujiannya? Pengubinan dengan teruskan nama bangun datar dari pengubinan di bawah ini bangun pengubinannya namanya apa nih? Ini bangun apa? Segitiga. 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 Oke, terima kasih Amin. Kalau yang ini pengubilannya apa namanya? 4. Segi 4. Segi 4. Teman-teman bisa menyebutnya dengan persegi karena ini datar. Dek, Ana datang apa satu, Dek? Gimana? Kakaknya. Dek, kakaknya pusing gimana? Itu. Oke. Kalau yang ini teman-teman tahu ya, ini segi apa ini ya? Bentuknya bagus banget ini pengubinan yang ini nih.
Warnanya bagus biru dan bentuknya juga bagus. Nah, ini juga bentuknya segitiga ya teman-teman. Ada segitiganya bermacam-macam ini bentuknya. Ya, nanti teman-teman bisa menghitung berapa sih jumlah segitiganya. Nah, untuk melatih konsentrasi dan ketelitian, teman-teman boleh menghitung nih, dihitung nanti. Ada berapa ya? Ini namanya segitiga. Nah, ini namanya segitiga. Terus yang ini namanya pengubinan dengan segi 4. Nah, ini namanya jajar jenjang. Tapi segi 4 jadinya. Segitiga lagi. Segitiga. Oh, jajar jenjang ya. Segitiga, tapi ini membentuk jajar jenjang di sini ya. Segitiga digabung dengan segitiga jadi jajar jenjang. Oke, ada lagi halaman berikutnya. Kita cek lagi apakah ada. Oh, oke, Bu Guru simpan dulu. Oke. Alhamdulillah, ternyata sudah selesai. Jadi tugasnya teman-teman ini menghitung nanti ya. Ini untuk melatih konsentrasi ini dihitung. Bu Guru kasih tugas. Dihitung. Hitung jumlah pengubin, jumlah ubinnya. Hitung jumlah ubinnya. Nah, jadi ini tugasnya adalah teman-teman menghitung jumlah ubinnya. Nah, tugas teman-teman. Guru kasih warna. Nah, warnanya yang menarik apa ya? Oh, yang terlihat. Nah, warna merah. Nah, ini adalah tugas teman-teman nanti menghitung jumlah ubinnya. Ya. Oke, teman-teman, karena waktunya sudah habis, kita tutup ya pertemuan hari ini dengan membaca. Bu Guru cek dulu nih. Biar Bu Guru nyalakan. Oke, yuk teman-teman kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Oh iya tuh deh, aku punya tempat bensinnya dari Fox. Bisa bawa ke atas nih. Oke. Bu Guru tutup ya, kurang dan lebihnya Bu Guru mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.